Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Nah, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita sudah memasuki tema 4 tentang globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku. Nah, kalian sudah mempelajari buku tema 4. Jika tidak punya buku tema 4, Bu I sudah memberikan share link untuk kalian melihat buku secara online. Nah, langsung saja ya. Nah, pokok bahasan hari ini adalah menghargai keberagaman ekonomi di Indonesia. Kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini adalah KD 3.3, menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat, serta mengkampanyekan manfaat keanekaragaman sosial, budaya, dan ekonomi di masyarakat. Nah, apa itu keberagaman ekonomi? Keberagaman ekonomi adalah kondisi di mana kegiatan ekonomi dalam masyarakat itu beragam dan berbeda-beda. Tentu kalian melihat di sekeliling kalian banyak sekali orang yang bekerja dengan banyak profesi. Nah, itulah yang disebut sebagai keberagaman ekonomi. Selanjutnya, kenapa ekonomi itu berbeda-beda atau beragam? Nah, karena mereka harus memenuhi kebutuhan. Kebutuhan sendiri ada bermacam-macam. Ada 3 ya, ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi untuk bertahan hidup. Contohnya, makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Sementara itu, kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang bisa dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya, kulkas, sepeda, meja, peralatan elektronik, dan sebagainya. Selanjutnya, kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan akan barang mewah seperti mobil, perhiasan, dan emas. Oke, selanjutnya ya. Faktor yang menyebabkan keberagaman ekonomi. Nah, kenapa ekonomi itu bisa beragam atau berbeda-beda? Apa penyebabnya? Yang pertama, beragam profesi di masyarakat. Profesi yang berbeda-beda ya. Yang kedua, pendapatan masyarakat yang juga berbeda, tingkat kesejahteraan yang berbeda, serta kemampuan memenuhi kebutuhan yang juga berbeda-beda. Setiap kegiatan ekonomi itu bermanfaat bagi kesejahteraan sekitar. Jadi, kita perlu saling menghargai untuk memberikan motivasi kepada setiap orang agar melaksanakan kegiatan ekonomi dengan baik. Jadi, kita tidak boleh saling menjatuhkan. Kita harus berkompetisi dengan baik, serta saling menghargai satu sama lain. Nah, untuk menghadapi perbedaan kemampuan ekonomi antara satu orang dengan yang lainnya, kita harus mengenali potensi diri kita. Kita kembangkan bakat yang kita miliki untuk menutupi kekurangan diri. Nah, masyarakat yang saling menghargai dan membantu akan menjadi modal untuk menjaga persatuan serta kesatuan bangsa dan negara. Nah, sikap kita terhadap keberagaman ekonomi bagaimana? Bagi orang yang kaya, orang yang mampu, yang berkebutuhannya sudah cukup, nah tidak boleh sombong dan harus bisa dermawan. Nah, bagi yang kurang mampu tidak boleh malu, kita harus tetap semangat dan bekerja keras. Untuk bisa sukses di era globalisasi ini, apa yang perlu kita lakukan? Nah, kita harus berusaha, bekerja keras,
mempunyai keterampilan atau skill yang bagus. Karena jika kita punya keterampilan, maka kita bisa membuka lapangan pekerjaan, kemudian pendidikan yang bagus untuk memperoleh ilmu sebagai modal kita untuk membangun serta bekerja. Selanjutnya, mengapa kita perlu keterampilan? Nah, keterampilan atau skill itu adalah nilai lebih dari seseorang. Jadi jika seseorang mempunyai keterampilan dalam bidang apapun, pasti dia bisa mempunyai nilai lebih di mata orang. Nah, keterampilan ini akan menjadi nilai lebih untuk seseorang supaya kita dapat bersaing secara sehat di era globalisasi. Jadi bersaing pun dalam kategori sehat ya, tidak saling menjatuhkan. Nah, selanjutnya, apa yang terjadi dengan adanya globalisasi? Banyak barang-barang luar negeri yang masuk ke Indonesia. Tentu kalian sudah melihat di sekeliling kalian ya, banyak sekali barang-barang dari luar negeri yang ada di Indonesia. Bahkan di toko sebelah kamu, supermarket, banyak sekali barang-barang dari luar negeri. Nah, oleh sebab itu, kita harus pandai memilih barang-barang yang diperlukan agar kita tidak terjerumus pada perilaku konsumtif. Apa itu konsumtif? Yaitu gemar berbelanja barang-barang sesuai kesenangan, bukan kebutuhan. Jadi maunya ini beli, padahal kita tidak butuh. Nah, itu kalau dalam bahasa kita sehari-hari boros. Makanya kita tidak boleh boros ya. Selanjutnya, nah, untuk menghadapi globalisasi ini kita harus bisa bersikap dan berpikir global. Bagaimana caranya? Nah, sebelum ke bagaimana caranya, pengertiannya dulu ya. Sikap berpikir global berarti kita memiliki pemikiran maju dan mendunia, tetapi tetap bertindak sesuai dengan budaya luhur bangsa Indonesia. Boleh kita itu menyerap budaya-budaya luar, tapi tidak boleh melupakan jati diri Indonesia. Nah, contoh sikap berpikir global. 1. Kamu membeli buah-buahan lokal, itu juga termasuk ya. Berbelanja di pasar tradisional, menggunakan barang produksi dalam negeri. Nah, kalau contoh yang bukan bersikap berpikir global bagaimana? Selalu memberi buah impor, kalau tidak impor tidak mau makan buah. Terus berbelanjanya selalu di supermarket, kalau tidak supermarket tidak level. Nah, itu contoh sikap tidak berpikir global. Bahkan merasa malu menggunakan barang produksi dalam negeri. Nah, sikap ini tidak boleh kalian contoh ya. Nah, mengapa kita harus mencintai produk dalam negeri? Karena kita itu warga Indonesia. Jadi kita harus mencintai produk dalam negeri. Karena dengan kita mencintai produk dalam negeri, berarti kita ikut membangun bangsa serta mensejahterakan rakyat. Caranya bagaimana? Caranya bisa dengan membeli produk dalam negeri. Selain membeli, tentunya juga memakai produk dalam negeri. Kemudian mengenalkan produk kita ke masyarakat luas. Nah, dampak cinta produk Indonesia. Ada dampak positifnya ya, yaitu produk dalam negeri bisa meningkat. Kualitas produk dalam negeri semakin baik, PHK semakin sedikit. Jadi pemecatan pegawai juga semakin sedikit karena banyaknya lapangan pekerjaan. Kemudian produk Indonesia juga semakin dikenal. Perekonomian Indonesia pun juga semakin meningkat. Nah, selain dampak positif, jika kita memilih produk luar negeri, apa yang akan terjadi?
Nah, produk lokal tidak bisa bersaing dengan produk dari luar. Produsen lokal akan berhenti memproduksi barang. Otomatis jika produksinya berhenti, para pekerjanya pun juga akan dipecat, maka muncul banyak pengangguran. Jika pengangguran semakin banyak, maka perekonomian di Indonesia tentunya akan menurun. Nah, kalau perekonomian sudah menurun, pasar-pasar di Indonesia ini akan dikuasai atau banyak sekali produk dari luar. Itu tadi ya tentang penjelasan keberagaman ekonomi di Indonesia. Wis harap kalian bisa mempelajari tema 4 globalisasi subtema 1 muatan PKN ya yang Bu jelaskan hari ini. Dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, gunakan masker, jauhi kerumunan, sering-seringlah bercuci tangan, dan kalian harus tetap semangat dalam pembelajaran daring ini. Sekian Bu Is akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.